Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk teman-teman semua yang menyaksikan di Bandar Serai Festival di kanal streaming kita hari ini. Dan tentunya di obrolan Art Exhibition pameran seni rupa yang bakal kita obrolin santai untuk hari ini. Kebetulan di sini sudah ada art director kita. Ngomongnya kok agak susah ya, Len ya. Mungkin karena udah lama gak event ya Bang Oji ya. Jadi 20 tahun lah. 20 tahun. Aduh, lama banget deh. Oke, kalau gitu kita langsung kenalan aja sama art director dari Art Exhibition pameran seni rupa kita. Di sini ada Bang Oji. Halo Bang Oji. Siap. Apa kabar? Juga semuanya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di kanal YouTube Bandar Serai Festival. Yes. Oke. Dan hari ini kita hampir lupa kan, karena kayaknya udah soalnya nih. Tapi Bang Oji nggak apa-apa deh, kayaknya udah senang lagi lah, udah ada event lagi, udah ada kegiatan lagi ya. Bang. Dan di sini kayaknya ngobrol santai aja. Ya, kebetulan background kita nih bagus banget nih ya. Siap, Bang. Ini backgroundnya pengerjaan. Persiapan Bandar Serai Festival tahun 2022. 21 nyaris pula nih, grogi kita nih Bang. Aduh, siap. Seharusnya kita ada event nih 2020, 2021, 2022 seharusnya. Estafetnya seharusnya begitu ya Bang ya. Tapi kita tahu lah ada kondisi pandemi ya, karena maklum lah. Tapi tahun jadi salah. Nah itu dia, ngomong-ngomong soal tahun yang salah tadi, aku sedikit nangkap nih Bang. Di tahun 2021, ya. Sebelum kita ngomongin yang sekarang ini nih, kayaknya ada sesuatu yang membuka nih. Nah, sesuatu yang membuka ini aku ngomongin, kita tahu dong ya di kanal YouTube-nya Bandar Serai Festival sendiri itu ada event Tepeki Telolong tahun 2021. 2021. Terus juga ada event lanjutannya. Ini mungkin boleh diceritakan sedikit Bang. Ini estafet yang semacam apa yang dilakukan sama teman-teman dari Bandar Serai Festival ini? Benar nggak ya? Bandar Serai Festival ya? Oke, boleh. Jadi memang Bandar Serai Festival ini dalam kemasan ini kita kan bermaksud puncak kesenian. Summitnya para seniman-seniman di Provinsi Riau yang mungkin tergabung juga di beberapa daerah yang jadi dukungan gitu kan. Nah, memang mengawali dari tahun 2021 itu memang kita coba meracik gitu. Meracik satu kemasan penyelenggaraan. Itu di tahun 2001 itu sebelum sampai di tahun 2022 itu kita meraciknya dengan penyebutan Road to Bandar Serai Festival. Oh, itu masih dalam rangkaian Road to berarti ya? Belum dalam Bandar Serai aja gitu. Belum Bandar Serai sebenarnya. Belum. Wow. Ya, tahun 2022 ya itu yang kita saksikan itu. Nah, ini dia. Ini main event di Bandar Serai Festival. Oke. Nah, gitu sih. Jadi tahun 2021 itu alhamdulillah sudah terselenggara 2 Road to. Nah, jadi menuju Bandar Serai Festival kita nggak nyebut itu pra-event sih, tapi itu menuju main event, menuju art summitnya Bandar Serai Festival. Oke. Jadi itu ada 2. Yang pertama Tepeki Telolong itu tanggal 17 Agustus sampai tanggal 21 Agustus, 4 hari dikalikan 24 jam, totalnya 76 jam. Kenapa 76 jam? Live streaming nih Bang. Wow, live streaming ya. Kita tampilan live streaming nih. Oke, siap. Streaming nih. Nanti teman-teman juga bisa ngecek itu live streaming di Bandar Serai Festival. Untuk playlistnya itu Tepeki Telolong. Oke. Jadi itu berlangsung di 76 jam. Kenapa 76 jam? Kenapa? Ini kalau itu terkait dengan HUT RI pada tahun itu. Oke, jadi itu adalah merayakan. Tahun hari kelahiran. Unik ya caranya ya. 76 jam penampilan. Dan itu mensubmit berbagai, itu kalau nggak salah penampilannya cukup ramai juga ya Bang ya? Sama, kolaboratif. Sama. Jadi apa yang kita tampilkan di Road to itu sama halnya kita menggabungkan semua apa yang ingin kita maksud di Bandar Serai Festival. Oke, karena waktu itu kejadiannya bisa dibilang itu masih dalam kondisi pandemi dan orang-orang kita masih dilarang untuk berkerumun. Oke, dan adalah event itu virtual. Live streaming ya.
Ini mungkin sedikit jadi pertanyaan nih Bang. Kenapa ngadain event virtual? Kenapa waktu itu nggak ngadain event live-nya langsung gitu atau gimana? Apakah ini emang konsepnya atau gimana sih? Memang pada saat itu memang kita dibatasi ya. Maksudnya dibatasi jaga jarak, terus juga dibatasi untuk berkerumun gitu kan. Tetapi memang ada ruang-ruang yang memang diperbolehkan pada saat itu tuh. Tapi kita tetap melakukan protokol kesehatan dengan menertibkan para talent hadir, dan itu juga diikuti oleh lebih kurang itu 419 seniman yang tergabung di beberapa grup. Jadi seniman, kalau kita hitung jiwanya gitu kan, ini jiwanya ya seniman berarti kan, misalnya grup band ada 5, berarti kan kita tetap ngitung satu grup itu kan 5 jiwa nih, 5 jiwa, betul. 5 seniman. Gitaris kita kan tetap hitung dia sebagai seniman kan, kayak betul. Bass kita tetap hitung dia sebagai seniman. Dan 419 itu ya rame Bang. Tapi emang jadi event yang bisa dibilang sih mengangkat selera, mengangkat cita rasa ya, bisa dibilang pun di Pekanbaru itu dihadirkan langsung di Gedung Seni Idrus Tintin sendiri. Nah, alhamdulillah di situ. Di sini aku tadi sempat ngobrol juga sih sebenarnya sama Bang Oji teman-teman ya. Sebenarnya beliau sih yang lebih paham. Tapi kebetulan karena di depan kamera saya yang lebih jago, makanya nih saya tadi sempat ngobrol katanya ini adalah salah satu bentuk dual konsepnya dari event yang sebelumnya dikenal dengan kata hybrid yang sekarang kita kombinasikan. Ini maksudnya seperti apa nih Bang Ngobrol? Jadi gini, tapi sebelum kita berangkat ke dual event kita berangkat dulu ke Road to kedua. Oh iya lupa itu nggak boleh dilupakan soalnya jangan itu tanggalnya dulu. Karena ini ruhnya gitu. Oh itu ada ruhnya ya. Jadi ruh ini penggabungan dua project ini atau dua penyelenggaraan ini atau Road to ini ruhnya untuk Bandar Sraya Festival yang akan pertunjukan di tanggal 19 besok ini ya. Oke. Jadi event yang kedua itu nama eventnya apa dan diselenggarakan di mana kalau boleh tahu? Forest Art ya. Forest Art itu kita mengadakannya ini menarik nih. D-nya itu di Kabupaten Siak. Tepatnya itu di Taman Nasional Danau Zamrud. Wow. Jadi kita mengadakan hybrid juga. Itu mengadakan virtual ya? Virtual. Kita mengadakan itu konser atau satu pertunjukan seni itu di panggung terapung di Danau Zamrud yang luasnya lebih kurang 2 km persegi. Panggung terapung. Jadi, panggungnya itu terapung. Nanti teman-teman bisa menyaksikan di kanal kita itu konser di panggung terapung yang besarnya kira-kira kemarin itu 7x8. Oke. Nah, jadi mainnya itu di atas danau dan di atas panggung terapung. Tapi ini emang jadi dua hal yang dilakukan di sebelum event art exhibition sendiri itu hal-hal yang luar biasa sih menurut aku ya Bang ya. Kalau aku sendiri jadi pembawa acaranya itu jadi hal yang sangat mengagumkan sekali pasti ya kan. Nah, ngomongin dual konsepnya nih. Nih baru kita ngomong ke dual konsepnya berarti ya. Sebenarnya belum juga sih. Belum juga. Ada lagi apa nih? Ketika kita berangkat pada Road to-nya itu sebenarnya ruhnya itu di situ tuh. Ketika kita mengangkat ruhnya Road to Tepeki Telolong, sebenarnya isu terbesar kita adalah bagaimana seniman tetap bertahan di masa pandemi. Itu satu isu besar. Oh ya, benar itu pasti. Yang kedua, Forest Art itu kenapa kita mengangkatnya itu dengan isu ekologi. Jadi eco art. Nah, alam. Tempat alam. Kecintaan kita terhadap alam, kecintaan kita terhadap bumi ini. Ya, banyak hal yang akan terjadi di isu-isu ekologi. Jadi dua hal ini kita angkat menjadi satu ruh di Bandar Sraya Festival dengan tema Art for Healing. Art for Jadi, Healing. Penyembuhan nih semua, penyembuhan untuk masa pandemi. Penyembuhan di masa dimana kita melihat bumi kita udah semakin kropos nih. Ada ini ya, ada keresahan sih berarti dalam situ. Kalau ngomongin isu keresahan mungkin buat teman-teman yang menyaksikan juga itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang ingin disampaikan oleh teman-teman seniman, bukan hanya sekedar penampilan saja. Satu hal yang mungkin terlupakan di sini,
di 2 event itu kalau tidak salah ada menteri-menteri yang terlibat kalau nggak Wow. salah. Nah, ini boleh dijelaskan Ini sedikit ini gimana? dibocorkan lah ya. Dibocorkan dulu nih, Iya, soalnya dibocorkan. aku sampai ini event yang luar biasa, apalagi itu diadakan di Sumatera Pekanbaru sendiri. Ya. Nah, boleh dijelaskan? Jadi alhamdulillahnya di dua Road to Bandar Sraya Festival itu sama-sama dihadiri oleh 2 menteri yang berbeda Oke. sesuai dengan porsi isunya. Oke. Jadi yang pertama Tepki Tololong itu dihadiri secara virtual Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Oke. Republik Indonesia Bapak Sandiaga Uno. Sandiaga. Oke. Bapak Parekraf ya. Terima kasih Yang Pak Sandiaga kedua, Uno ya siap. sudah hadir. Terus yang kedua itu di Forest Art itu dihadiri langsung. Oke. Jadi kalau Tepki Tololong itu secara virtual, Mhm. kalau Forest Art itu dihadiri langsung oleh Ibu Menteri Siti Nurbaya, Menteri dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Nah, Dihadiri langsung. oke. Mungkin sedikit berbagi juga. Mungkin banyak teman-teman yang di luar sebagai penonton ataupun mungkin orang yang tidak terlibat. Sebagai orang yang berada di sana, apa sih perasaan Mang Oji menghadirkan 2 event itu? Ini dulu ngomong 2 event itu, apakah ini kayaknya belum? Apakah ini akan menuju puncaknya? Atau ini sebenarnya kita masih punya rules-rulesnya? Atau kita masih punya sesuatu yang akan apa gitu? Ya memang sih kemasan dari Bandar Sraya Festival sih memang kita menganggap ini adalah proses kita dalam memberikan pengalaman bagi para kreator ya, bagi para seniman untuk bisa mempertunjukkan secara maksimal nih. Betul. Tapi kita tahu pasti ada kelemahan-kelemahan di sana. Ketika kita menghadirkan sebuah main event atau penyelenggaraan utama dari yang sudah kita langsungkan itu pasti ada hal-hal yang mungkin jadi kurang gitu. Yes. Kita maklumi lah itu kan. Oke, betul. Tapi kita dalam suguhan-suguhan itu sebenarnya coba untuk memaksimalkan saja gitu kan. Dari penampilannya, dari programnya, dari konsep pertunjukannya gitu kan. Terus mungkin suguhan-suguhan yang lain mungkin yang jarang terdengar. Oke. Misalnya salah satu contoh yang jarang terdengar ini misalnya pertunjukan lighting show. Lighting show, benar-benar. Kan? Lighting show itu memang jadi konten dari program di art show gitu. Itu sempat hadir juga waktu itu di Tepki Tololong, Oh lighting iya, show ya kan. iya, Oke, iya, benar, saya nangkep. benar. Terus yang kedua mungkin alamnya tadi, karena nggak perlu Iya, dijelaskan, teman-teman udah tahu penampilan di atas danau itu. Ya. Pernah nggak ya di dunia? Indonesia. Di Indonesia ada? Sebenarnya di dunia cukup familiar untuk panggung-panggung terapung ya. Cukup Ada yang di familiar, Inggris, ada yang di Amazon itu selisih dengan Forest Art itu 1,5 bulan. 1,5 bulan. Selisih ininya. Berarti kan 1,5 kegiatannya bulan. ya? Kegiatannya. Oke. 1,5 bulan itu bukan 1,5 bulan. Hitungan minggu itu. 7 sekitar 6 hari itu di Sungai Amazon. Jadi mirip. Jadi bukan berarti ketika itu ada pertunjukan di Amazon terus kita langsung nyiplak, bukan seperti itu juga. Tetapi dia hanya berbanding ketika Amazon sudah berlangsung di 6 hari kita sudah melakukan Karena persiapan. mungkin ini ada kesamaannya ada atau kesamaan. ininya beda Pastinya, ya pasti ada sebenarnya. beda. Oke, kalau itu sih aku nangkepnya gini ya Bang Oji ya. Berarti emang kalau di Indonesia berarti kita bisa dibilang pertama waktu itu ya untuk danau ya. Danau Kalau ya? untuk Bisa nggak danau ya? karena danaunya itu taman nasional ya. Taman nasional karena ini taman nasional bukan bukan danau kaldera ya. Bukan danau yang dihasilkan oleh letusan gunung berapi. Bukan danau buatan, bukan juga danau. Ini memang danau apa ya namanya? Kalau masyarakat setempat itu menyebutnya itu dengan apa namanya? Rawa ya. Rawa. Tapi luas. Memang luas. Rawa yang di bawahnya itu adalah gambut sebenarnya. Atau hutan-hutannya memang di sekitar hutan-hutan gambut. Tetapi yang menjadi menariknya adalah kita itu ya ini PD-nya ya, maksudnya PD menarik itu kan PD ini menampilkan ya, betul. Oke. Sejauh yang kami kenal sih belum ada sih satu pertunjukan yang diadakan secara
baik di ekosistem. Maksudnya Oke, kita betul. tidak menggunakan sound yang begitu bising. Bener. Nah, itu masih kita jaga gitu. Walaupun dia konser, tapi kita masih menjaga ekosistem itu. Alamnya tadi tetap kita jaga ya Yes. dengan penampilan tadi. Terus Tidak yang mengganggu. kedua Oke. kita juga memperhatikan kalau di Indonesia, kalaupun ada gitu kan, yang menjadi perhatian adalah Forest Art ini ini satu kemasan di mana kita memperhatikan menjaga alam kita, membunyikan alam kita, baik itu positifnya, baik itu negatifnya. Tapi kalau untuk Indonesia, untuk melihat kondisi ini sih, kami karena melihat lokasi ya, sejauh ini sih memang belum ada. Karena kita terpusat di Taman Nasional, kan nggak boleh juga orang Betul. sembarangan tiba-tiba konser di Taman Nasional mana gitu kan, nggak boleh. Agak sulit ya. Agak sulit ya. Oke, Tapi prosesnya. Betul. dan syukur alhamdulillah Forest Art ini langsung menjadi sorotan bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Hidup. Kehutanan oleh Bu Siti. Dan Ibu Siti itu langsung menyampaikan dalam pidato pengantarnya, untuk pidato sambutannya itu di acara kami, menyampaikan ini akan menjadi program tahunan bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Keren banget. Itu alhamdulillahnya. Jadi dampak-dampaknya sungguh luar biasa bagi Indonesia ya. Benar, dampaknya Karena luar kan, biasa juga tuh. apa sih kok ada hubungan kesenian dengan lingkungan hidup? Ada nggak sih? Kita mau coba itu, ada loh gitu. Oke. Nah ternyata itu terbuka gitu. Emang direalisasikan. Yes. Dan Oke. tahun ini insya Allah kita akan mengadakan Forest Art itu di 4 tempat. Mau dibocorin sekarang Oh, atau jangan, jangan ya? jangan. Jangan ya, Bang Oji. Tapi Bang Oji, Itu rotu-rotu aja. rotu-rotu lah aja kita. ya, karena persiapan ya, karena memang nanti kita bicarain nanti. ya bilang lupa fokus ya gini, Bandar lupa Serai ini. itu. Tapi ngomongin dari dua Itu hal salah yang satu dibicarakan. yang menjadi program utama di ini ya, yang disupport ya. Maksudnya Oke. itu ini menjadi program dari jadi Forest Art itu akan menjadi program tahunan jadi bahkan. Oke. Kalau lihat nanti di kanal kita itu ada pidato dari Bu Siti menyampaikan kalimat itu. Oke, itu jadi note gitu, kita, ya, note kita dong. kita jaga tuh kan. Kita jaga, Kayak betul gitu. banget Bang Oji. Luar biasa ya Bang Oji ini ya. Nah, dari dua hal yang Bang Oji sampaikan tadi di event virtual dan di event Forest tadi, aku menangkap sesuatu hal yang sebenarnya ini ngomongin konsep nih. Ini baru beneran ngomongin konsep nih. Iya, iya. Di event ini, Iya. ini konsep yang dilebur ini maksudnya gimana sih Bang? Ngomongin soal event hybrid yang kita adakan di Tepi Kita Lolong. Terus event alam yang kita lakukan di acara Forest Art. Iya. Terus di sini kolaborasi yang dilakukan tuh seperti apa dulu nih ya? Kita pengen ngomongin konsep di sini nih. Gimana nih? Sebenarnya kalau kita langsung berangkat ke sini Nah. sih sebenarnya ini sih jantung kita. Ini jantung kita ya? Denyut kita tuh di sini sih gitu. Oke, Tapi oke. kalau kita ini kan teman-teman lagi persiapan nih di sini kan. Benar. Lihat panggung sudah mulai berdiri. Terus semua persiapan baik itu sound system, terus nanti lighting juga ini. Oke. Jadi kalau kita ngomongin konsep sih Bandar Serai Festival ini, Bandar Serai Festival tahun 2022. Jangan salah ya Bang ya, jangan salah. Ini harus Nah, ingat ini kita kan tahun kita. Kita masih bukan terframing sih. Iya, benar. 2021 itu memang rotunya Seharusnya berjalan di waktu itu, Yes. tapi memang tidak memungkinkan. Itu iya. dia. Oke. 2021 lagi 2022 Oke. untuk Bandar Serai Festival sih memang kita mengusung ada beberapa konsep yang memang kita ingin gabungkan. Salah satunya itu art kolaborasi konsep. Jadi konsep seni yang berkolaborasi. Oke. Apa saja berkolaborasinya. Sebenarnya langsung dibocorin aja nggak? Kalau dibocorin kayaknya Tapi kan kata Bikin- kolaborasi kan udah penting nih. penting sih. Udah ada kunci ada nih tanggapan kan. beda nih Bang. Mungkin nih kalau sebagai penonton umum kolaborasi gabungan ini dan ini, Iya. gabungan ini dan ini. Iya. Tapi ada hal yang ingin disampaikan itu gimana ya? Karena kita obrolan di belakang layar sih ya sebenarnya teman-teman ya. Karena Bang Oji sendiri sempat mengatakan bahwa ini beda, bukan kolaborasi yang kita ngomongnya itu kayak semacam kolaborasi Kolektif ya. kolektif. Nah, itu dia kolektif. Saya aja hampir lupa nih Iya. mau acara. Jadi Oke. kolektif semua kolektif bergabung dalam satu wadah. Itu Oke. maksud dari kolaborasi kita. Nah, gitu. jadi kalau ngomongin soal kolektifnya tadi, seberapa banyak kolektifkah yang ada di event ini, Bang? Kalau boleh diobrolin. Banyak. Hmm. Kalau kita terbagi dalam kolektif sih Iya. sebenarnya
Tapi sebelum sampai situ kita sebut aja lah programnya dulu ya. Boleh kita sebutin ya. Gak apa-apa lah ya. Soalnya Biar bocor nih. Maksudnya Iya bocor sih. ini nggak penasaran. eventnya besok nih soalnya. Iya. Jadi aman lah ya. Iya. Oke. Jadi program kita ada 3. Ada art show, Mhm. ada art exhibition, Oke. ya, ada tenan kreatif dan UMKM. Nah, Ini baru nih, ini baru Nah, nih. ini program 3 program ini tergabung dalam satu kesatuan nih. Oke, Ya, oke. Ini masih kolaborasi juga nih. Nah, nanti di masing-masing itu dia punya kolektif dia. kolektifnya ini Ya, gimana nih, contohnya Bang? misalnya di art show. Nanti Oke. kolektifnya adalah teater, Oke. musik, tari, ya kan? Seni rupa. Folklore. Oke. Ini yang art show dulu. Oke. Terus kolektif folklore, terus nanti kolektif dari lighting show, lighting man lah. Lighting man ya. Oke. Jadi semua kolektif yang hadir tadi itu digabungkan di dalam bentuk satu penampilan. Yes, benar. Serius? Dulu kan kita bicara tentang art exhibition, Ah, ya kan? Hmm. Ada penampilan dari para perupa 2 dimensi, ya. ada penampilan perupa dari 3 dimensi. Contohnya nih dulu, boleh kasih contoh nggak nih? Ini agak berat nih, jujur nih berat banget ya. Soalnya kalau misalnya ngomongin Ini art exhibition, exhibition ya, Iya. ada art show, oke, kolektifnya tadi ada musik, ada Musik, teater, yes. ada tari, ada folklore, ada lighting, lighting, ya kan? oke, Terus nanti art exhibition lagi. Nanti ada kolektif dari perupa 2 dimensi, perupa 3 dimensi, ya kan? oke. Seni Terus rupa ada tadi. ya, beberapa berarti? dari komunitas kolektif di Pekanbaru. Oke. Terus nanti ada kolektif lagi untuk yang tenan, ada kolektif yang kerajinan tangan dan craft gitu. Terus yang kedua kolektif dari Oke. tenan kuliner, Tenan kuliner ya. makanan khas. Hmm. Nah, kalau kita membayangkan antara kolektif ini kan oke sih ada jumlah, Benar. tapi bocor nggak ya jumlah? Mau dibocorin jumlahnya? Ada Tergantung Bang Oji Udah nih. final Soalnya sih, kan udah final ya. besok acara. Oh benar juga udah final. Boleh kasih Udah tahu Bang Oji. final, Nih oke. berapa nih? Jadi kalau kolektifnya dari art show itu, memang dia teman-teman kolektif atau teman-teman yang tergabung di masing-masing, ada yang musik, ada yang tari, teater itu. Kalau yang musik itu sekitar 42 42 grup ya. band. Bisa Kalau bisa. dikali aja misalnya grup band 5 kali ini itu udah banyak kali Udah ya, banyak, gitu. udah banyak kali nih. Ini Terus kita kan masih nanti ngali deh sekarang nih. ada 22 dari tari. Oke. Nah, satu dari sanggar dia pertunjukan tunggal, satu lagi nanti ada pertunjukan tunggal untuk satu grup. Nah, itu Oke. kebayang lah ya. Kebayang. Terus itu nampak tuh totalnya tuh penggabungan kolaborasi di sana kan. Oke. Itu di sana itu aja ada sekitar 64 tuh. Ini belum gabung semua nih. Belum gabung semua. Belum semua ya. Terus nanti ada sekitar 12 kolektif, 12 para perupa, 2 sekitar 14 tergabung, terus nanti ada 15 dari kolektif komunitas. Berarti 12 tambah 2, 14 tambah 15. Ya Banyak kan? banget nih Alan tiba-tiba kok disuruh ngitung ya, perasaan ini lagi memikirkan. Jadi kalau kita membayangin soalnya total-totalkan nih. semuanya itu, Oke. kita total-total termasuk ini belum termasuk tenan ya. Oke. Nah, itu yang untuk pertunjukan 2 suguhan 2 program saja, itu yang art show dan art exhibition, Yes. ya kan? Itu sekitar 85 nih. Buset, banyak banget Bang. Serius Ya, ini grup. 85 ya? Iya. 85 grup. Nah, Oke. 85. Terus nanti yang dari tenan itu hingga sekarang itu sekitar 30 tenan. Wow. Kita saksikan aja kalau misalnya mereka aja yang hadir nih tanpa pengunjung mungkin Itu tanpa penuh pengunjung, ya. itu udah penuh banget ya sebenarnya Udah ya. penuh, apalagi kita ini. Nah. Alhamdulillah kita kan luas nih. Oke. Bisa menampung ya tidak semua orang Pekanbaru Iya, juga bisa sih. 1000 Tapi sampai bisa. 3000 bisa ya? 3000 mungkin bisa. Bisa ya Bang ya. Karena ini kalau kita lihat kunjungan harian itu sekitar 300-400 Untuk harian ya. harian yang Yes. tidak ada event ya, Yes, tidak betul, ada betul. penyelenggaraan apapun ya. Karena ada yang olahraga, Betul. ada yang lagi latihan, Betul. latihan tari, latihan teater. Betul. Tapi sebelum jadi pertanyaan yang menjebak nih Bang, sebelum menjadi kalimat yang menjebak juga, 1000 atau sampai 3000 orang yang hadir di event ini. Kapasitas. Kapasitas ya, Iya. kita ngomong kapasitas. Event ini berarti diselenggarakan langsung, berarti teman-teman bisa
menyaksikan langsung. Ini bukan hybrid lagi dong. Gimana Ya, nih? Nah, gimana Jadi nih? gini, kita menyebut konsepnya itu dual event. Nah, itu dia. Dual event konsep. Dual jadinya. event konsep, Nah, yes. Tadi kan ada art kalau konsep untuk Nah, meraciknya. Terus untuk meracik untuk dia hadir ke masyarakat luas itu kita tawarkan juga ada dua skema konsep. Dual kita sebut Yes. atau ganda, ya kan? Ganda campuran nih. Ya, betul. Kalau Ganda ganda campuran artinya kan dia main di satu wilayah Satu wilayah, satu ritme di satu ya, wilayah. kegiatannya itu. Oke, siap. Jadi kita masyarakat itu memang boleh berkunjung langsung, tetapi tetap kita menerapkan protokol kesehatan. Nah, itu dia, jadi- supaya tidak menjebak dong ya. Ya, Benar. itu. Oke. Dan satu hal yang mungkin jadi aku tangkap di sini, Bang. Di event yang sebesar ini berarti bisa dikatakan event Nusantara. Nah, ini kayaknya dapat bocoran apa ini? Ini maksudnya, jadi kan dengan event konsep yang luar biasa, dengan penampilan luar biasa, ini berarti jadi satu kemasan Nusantara yang hadir di Pekanbaru. Ya. Bener nggak? Ya, alhamdulillahnya kan kita lolos di Karisma Event Nusantara tahun 2022 Kemenparekraf RI. Oke. Alhamdulillah dari 110 event bergengsi di Indonesia. Di Indonesia. Kita salah satunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan Ya. Pekanbaru bisa menghadirkan event yang Yes. sekelas Nusantara. Yes. Dan ini adalah kesempatan buat teman-teman yang ada di Pekanbaru sendiri untuk menyaksikan langsung. Ya. Mungkin untuk teman-teman yang ada di luar Pekanbaru ataupun para subscriber kita juga yang ada di luar, Ya. itu bisa menyaksikan juga dengan cara virtual benar. dong ya. Secara virtual. Dan ini- secara online di live streaming kanal kita. Bandar Perdana. Srai. Perdana ya. Ya, bisa dibilang ini perdana karena kayak aku ngomong tadi ini Ya, adalah kita menuju. kena area perdananya maksudnya perdana ini ya. Diakui ya, bener ya. Ya, benar. Keren banget. Oke. Nah, Bang, dengan event yang segede ini, sekeren ini ya. Ini kita ngomongnya agak nyantai, kita boleh ngeliat belakang ini lagi dalam boleh. persiapannya. Kita ngomongin persiapan dong ya. Nah, di persiapan sendiri ini ada kesulitan yang dialamin nggak sama teman-teman? Mungkin dari ibaratnya kesulitan dari dukungan masyarakat kah, Iya. orang-orang yang hadir di sini. Apalagi ini kan tempat prasarana umum ya. Iya. Gimana nih tanggapan dari orang-orang yang ada di sekitaran sini dulu? Ini kan memang area kompleks ya. Ya. Maksudnya kompleks Bandar Seni Raja Ali Haji. Ya. Secara venue atau secara area memang dipersiapkan untuk aktivitas dari penyelenggaraan kesenian sih sebenarnya. Karena Nah. itu kita melihat ini kata bandar seninya sih. Berarti ada kayak satu aktivitas yang penuh gitu. Maksudnya kayak city-nya, kayak apanya. Kita ingin melihat Bandar Srai lagi itu seperti aktivitas semulanya di tahun-tahun 2000 awal itu kan Iya, aktivitas iya. semula dari Bandar Srai itu kan. Betul. Tapi memang kita ya mungkin bisa dikatakan terhukum dari masa-masa pandemi yang cukup kita berjaga jarak, bahkan salam tos-tosan gitu kan. Itu yang harus kita patuhi gitu ya. itu. Jadi, Tetap menjaga gitu itu ya. pun berdampak pada Bandar Srai. Jadi sebenarnya kita penyelenggaraan Bandar Srai Festival ini adalah festival tempat ini untuk menghormati tempat ini. Dan ini memang untuk masyarakat gitu Iya, ya. untuk masyarakat. Oke. Memang sajiannya adalah masyarakat. Oke. Jadi memang festival Bandar Srai itu memang festival tempat ini, ruh tempat ini. Oke, ini emang jiwanya dia Iya, gitu ya. memang. Dia itu hidup dengan adanya masyarakat yang di sekitarnya yang beraktivitas gitu ya. Oke, itu udah ngomongin dari masyarakat. Ngomongin dari instansi-instansi yang tergabung sini. Alhamdulillah respon dari pemerintah Provinsi Riau itu alhamdulillah itu sangat support. Oke. Sangat support dan memberikan masukan-masukan dan motivasi untuk kita ya. Kita ya sarana dan prasarana itu sudah mulai terfasilitasi dengan baik gitu. Jadi Karena semuanya kita di juga satu sudah- suara gitu ya. Pokoknya luar biasa lah. Provinsi Riau kalau ini jadi berhasil, ini menjadi aksamitnya untuk Provinsi Riau. Mudah-mudahan Amin, teman-teman amin. para seniman yang tergabung di sini dari 85
dan ditambah 30 tenan lagi, ya kan? Ini menjadi ajang kita, jadi pesta kita. Pesta kita dia, festival lah namanya kan. Wow, luar biasa banget ya. Pesta kita. Aduh. Pesta kesenian gitu. Tahun kesenian kita lah ini. Ini jadi nggak sabar banget pengen nungguin event ini. Besok ya, kita tungguin besok ya. Satu hari lagi nih. Tapi nih tadi 2 orang udah kita tanya nih, Bu, 2 orang lagi. Dua kalangan udah ya, masyarakat kita udah tahu nih. Ya, banyak orang yang setuju. Instansi pemerintahan juga. Ya. Di kalangan dari para teman-teman seniman sendiri, ini menanggapinya seperti apa nih, Bang? Apakah kesulitan nih ya? Aku pengen tahunya saya dulu. ngerinding jadi. Nah, ini dia bener. Karena ngomonginnya kan Bang Oji sebagai art directornya. Ya. Ini ngomongnya kan soalnya seniman. Ya. Tanggapan teman-teman seniman sendiri dan Bang Oji menata seniman ini supaya bisa ikut rulesnya gimana nih? Apa yang merasakan? Apakah semembludak itukah atau gimana? Ya, karena mereka semua kan butuh panggung. Kalaupun kita membludak sih sebenarnya kita nahan diri juga. Oke. Nahan diri nih, memang dia barangnya membludak. Membludaknya sampai-sampai kita hanya kota tertentu, tetapi lebih dari itu. Oke lah, ini untuk teman-teman semua. Kita mohon maaf ya. Kita mohon maaf ya. Ya, memang yang kita buka memang ada panggilan terbuka, ada undangan. Betul. Jangan lupa ada yang dari 2 negara loh. Serius? Dari Malaysia ini tuh dan dari Singapura. Udah dibocorin aja. Malaysia sama Singapura udah siap-siap nongkrong ya. Itu dia. Wow. Dari daerah di Provinsi Riau juga sudah banyak respon. Ada yang dari Indramayu, dari Aceh, dari Bengkulu. Dari mana lagi ya? Satu lagi ya. Kayaknya saya tahu nih satu lagi nih. Satu lagi dari mana nih? Medan apa ya? Padang Panjang. Oh, Sumatera ya? Oke. Sumatera itu berarti ada 3 provinsi yang akan ikut serta bergabung dengan kita dan 2 negara. Saya bocorkan aja sebelum pertanyaan. Langsung ya. Karena ini kalau jadi pertanyaan jadi agak-agak deg-degan susah jawabnya Bang Oji ya. Tapi Bang Oji ngitung jiwanya lain lagi nanti itu. Ini jadi memang sesuatu hal yang bisa dibilang wajar sih kalau dibilang merinding ya, karena Bang Oji bilang ini dengan kehadiran mereka aja tempat ini jadi ramai. Ini nyawanya detak jantungnya, darahnya dari mereka semua gitu ya. Dan itu semoga bisa menghidupkan kembali untuk para teman-teman seniman, UMKM. Karena jarang-jarang biasanya UMKM diajak kayak gini. Tapi Bang Oji, biar lebih asik lagi, kayaknya boleh dong Bang Oji sedikit ajak kita berjalan-jalan bercerita tentang tempat atau pengadaan di gedung di area sini, boleh dong? Di area kita ini kan lebih kurang yaitu sekitar 7 hektar. 7 hektar. Boleh kita jalan-jalan Bang Oji? Bang Oji langsung ke kamera aja jalan-jalan boleh dong ya? Boleh. Oke, langsung aja yuk. Oke, teman-teman, tadi kita udah sedikit menyampaikan beberapa persiapan sih, konsep dan bla bla dalam obrolan tadi. Ini kita ada panggung nih, main stage kita itu sekitar 17 kali 12 meter. Lebarnya 17, panjangnya 17, lebarnya sekitar 12. Nah, nanti area ini sebenarnya kita sebutnya itu panggung circle. Jadi bisa ditonton di segala arah. Nah, jadi circle stage. Jadi area ini memang dikhususkan untuk sekeliling itu bisa disaksikan, tidak monoton arahnya dari depan. Oke, itu arah FOH kita. Nanti di depan juga ada main gate itu. Jadi di depan juga ada main gate. Kita bisa lihat itu nanti. Terus memang area yang kita persiapkan itu lebih kurang sekitar 400 sampai 600 meter persegi area pertunjukan. Ini nanti ada area main gate itu sekitar 9 meter kali 4 meter ya. 9 meter kali 4 meter. Nanti kalau di area yang sana itu kita nanti masuk di area tenan dan tenan kreatif dan tenan UMKM. Ada juga kuliner dan kreatif, tenan kreatif ya. Nah, yang paling di ujung sana nanti itu ada Galeri Hang Nadim, itu juga dipersiapkan untuk para perupa mempertunjukkan karya-karya seninya. Terus nanti di area beberapa titik itu nanti ada karya-karya instalasi. Ada tiga karya instalasi yang akan tampil di sini. Itu kira-kira gambaran dari area ini. Ini persiapan untuk besok. Sebentar lagi kita mau GR ini. Oke,
Itu dia tadi kita udah jalan-jalan sama Bang Oji, udah ngeliatin langsung. Terima kasih Bang Oji udah dijelasin semua area yang ada di Bandar Serai itu. Seni Raja Ali Haji. Raja Ali Haji. Jangan sampai salah karena itu emang sedikit susah menyebutkannya. Tapi sekali lagi nama itu adalah salah satu ini ya, bisa dibilang doa ya. Jadi tempat yang mulia dan semoga tempat ini menjadi jantungnya lagi Kota Pekanbaru ya. Amin ya. Dan kalau gitu terima kasih banyak untuk obrolan sore santai ini Bang Oji. Dan kalau gitu sampai berjumpa di event art exhibition kita dan sukses untuk teman-teman dari Bandar Serai Festival. Jangan lupa untuk yang di rumah ataupun mungkin di luar Kota Pekanbaru kalau pengen nonton di mana Bang Oji? Boleh silakan langsung promo aja. Kalau mau nonton langsung aja kita ada opening ceremony itu di tanggal 19. Memang dia dibuka dari mulai pukul jam 8 malam ya sampai jam 10 malam. Itu opening ceremony. Nah, untuk hariannya itu dari tanggal 20 sampai tanggal 26 itu bisa disaksikan itu dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam ya. Untuk pertunjukannya khusus, pertunjukan di panggung utama, main panggung yang tadi sudah saya perlihatkan ini dengan ukurannya, dengan persiapannya tadi itu akan dibuka itu mulai dari pukul 4 sore sampai jam 10 malam setiap harinya itu menampilkan berbagai macam genre pertunjukan atau kolaborasi. Oke. Dan gitu ada yang spesial juga mungkin selain di area ini katanya di dalam juga boleh. Ada di dalam juga ada 8 pertunjukan tunggal di dalam itu, maksudnya di gedung Anjung Seni Idul Tintin ya. Itu ada konser pertunjukan tunggal dari 8 tari, seniman tari. Itu juga ada pertunjukan tunggal dari Sanggar Selembayung. Itu juga ada pertunjukan tunggal dari Rio Ritem. Nah, ini catat itu. Jadi itu dimulai dari tanggal 20, 21, 22 dan 25. 20, 21, 25. Ya, yang satu lagi ada juga di Galeri Hang Nadim. Di Anjungan Kampar itu ada pameran seni rupa yang menghadirkan sekitar lebih kurang itu 14 seniman. Dan di luar areanya juga ada 2 karya 3 dimensi. Itu gede-gede Bang. Itu sekitar 4 meter. Tingginya 4 meter. Lebarnya sekitar 3,5 meter, karya-karya 3 dimensinya. Nggak sabar nih, pengen menyaksikan karya mereka. Jadi apalagi nih untuk teman-teman yang pencinta karya seni rupa itu kayaknya wajib masuk deh. Siap. Saya bakal langsung. Semuanya harus langsung ya. Maksudnya semua aktivitas tertumpuk di sana gitu. Jadi jadi event yang emang akbar banget. Amin. Semoga ini jadi event Nusantara terbaik kita yang ada di Pekanbaru, dan kita mohon dukungan dari teman-teman dengan cara saksikan. Nah, itu dia, saksikan jam dan tanggal tadi. Yes. Terus jangan lupa juga kalau kamu suka, kamu harus like video ini, share ke teman-teman kamu supaya mereka semua tahu ya Bang ya. Terus juga jangan sampai ketinggalan untuk ngikutin tanggal tayangnya, nanti kita kasih di bawah boleh ya Bang? Boleh. Nanti kita lihat kan tanggal tayang dari masing-masing live streaming itu beda-beda tuh tanggal tayang. Tapi setiap hari kita live streaming. Setiap hari ya, paling penting ya. Kalau gitu terima kasih Bang Oji untuk waktunya. Dan kalau gitu sampai jumpa lagi di Bandar Serai Festival di art exhibition kita di event besok ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.